Halo temen Ciao. Di sini kita akan membahas materi tentang remote access. Nah, dalam pembahasannya ada beberapa yaitu pengenalan telnet dan SSH, konfigurasi telnet, telnet dengan username, konfigurasi SSH pada router, konfigurasi IP address pada switchnya, dan konfigurasi SSH pada switch, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ciao. Langsung aja ke pembahasannya. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita akan membahas yang namanya belajar remote access, teman-teman. Nah, sebelumnya kita udah membahas yang namanya VLAN ini, teman-teman. Nah, dan sekarang kita akan mencoba untuk belajar remote access, teman-teman. Nah, pada pembahasan remote access sebelumnya, kita tahu kalau mau meremote itu kita harus butuh yang namanya kabel konsol yang berwarna biru ini, teman-teman. Nah, kita teman-teman ambil PC-nya, terus teman-teman konekkan dari contoh dari router yaitu konsol terus ke RS232. Untuk si port RS232 ini teman-teman adalah port serial dari isinya. Nah, biasanya kita itu konfigurasi pada router atau switch yaitu masuk pada switch atau router VCLI, terus ketika teman-teman ada berita N atau konfigurasi global, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk si CLI ini, teman-teman, nggak ada tuh di real device, teman-teman. Hanya cuma ada di scope paket tracer aja. Nah, sedangkan kita butuh yang namanya kabel konsol ini kan. Nah, buat dihubungkan ke si komputernya ini. Untuk si remote itu, teman-teman, masuk ke PC-nya, teman-teman, atau terus ke desktop, terus ke terminal, terus oke, dan bisa perintah konfigurasi, enable, dan exit atau end, dan banyak lainnya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, untuk si kabel konsol itu, teman-teman, di real device itu panjang, teman-teman, sekitaran 3, 2, atau 1. Itu juga yang paling panjang kabel konsol. Nah, untuk solusinya, teman-teman, ada yang namanya telnet dan SSH, teman-teman. Ya, cara penulisannya seperti ini. Untuk telnet, teman-teman, ini, dan SSH seperti ini. SSH itu secure shell. Nah, teman-teman, apa sih itu telnet dan SSH itu? Yaitu bisa melakukan remote, teman-teman, remote dimanapun dan kapanpun saja. Tuh teman, misalnya di sini CPC 12 ini, teman-teman, jauh tuh ke si switchnya atau routernya. Nah, dengan pakai si kabel konsol ini, teman-teman, lalu kita bisa meremote dimanapun dan kapanpun saja, walaupun si jarak PC ini dengan router atau switchnya itu jauh. Kita bisa konfigurasi ada switchnya atau routernya dengan pakai konsol ini, teman-teman, dengan untuk meremote walaupun jauh, teman-teman. Nah, untuk meremote itu kita harus yang namanya butuh internet, teman-teman. Seperti di routernya atau switchnya kita membutuhkan harus terkonek dengan internet, teman-teman, terhubung dengan internet agar bisa meremote, teman-teman, dimanapun dan kapanpun untuk bisa menggunakan telnet dan SSH ini. Oke, teman-teman, itu belajar remote access. Nah, oke, teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas pengenalan si telnet dan si SSH-nya ini, teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi telnet dan SSH-nya. Nah, teman-teman langsung aja masuk ke si routernya. Teman-teman masuk ke mode preparedness terlebih dahulu, mode konfigurasi terminal. Nah, teman-teman, setelah ini teman-teman masukkan komen line t0 tanda tanya. Sorry, teman-teman, line pty 0, maksudnya line PT komen line PT 0 tanda tanya ini, teman-teman.
Yang berarti itu berapa aja sih orang yang bisa masuk ke si telnet ini, login ke telnet ini secara bersamaan. Oke, teman-teman ketikkan 2 di sini. Lane PTY 0 sampai 2. Enter. Nah, maksudnya teman-teman ini ada 3 untuk connect ke telnetnya secara bersamaan. Untuk login ke telnetnya. Nah, teman-teman masukkan setelah ini, teman-teman masukkan password. Untuk passwordnya kita coba admin. Dan enter. Terus teman-teman ketikkan login, teman-teman. Nah, untuk komen login ini, teman-teman, itu untuk masuk nanti ke telnet. Kita akan masukkan passwordnya nanti di terminal telnet. Teman-teman, setelah itu, teman-teman masukkan transport, input, telnet, teman. Nah, sebenarnya ada transport input, SSH, atau all, teman-teman. Nah, untuk all ini, teman-teman, transport input all ini maksudnya itu defaultnya, teman-teman. Atau remote aksesnya apa yang kita akan pakai nantinya. Nah, untuk si transport input all itu maksudnya itu bisa pakai telnet, bisa SSH, teman-teman, bisa keduanya. Nah, sekarang dikarenakan sekarang kita pakai telnet terlebih dahulu, kita transport input telnet terlebih dahulu, teman-teman, enter. Terus kita keluar exit. Nah, itu untuk konfigurasi si telnetnya, teman-teman. Nah, kita misal teman-teman kita coba ke PC 10 ini, teman-teman. Teman-teman ke desktop, teman-teman ke telnet atau SSH client, teman-teman ubah connection type-nya ke telnet. Nah, teman-teman masukkan hostname or IP address-nya. Nah, kita akan masukkan IP address yang pilihannya, teman-teman. Tapi yang IP gateway-nya, teman-teman, yang 10.10.10.1 atau 20.10.1 dan seterusnya. Nah, kita bisa di sini kita pakai pilihan 10, teman-teman. 10.10.10.1. Teman-teman connect. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kita harus memasukkan yang namanya password, teman-teman. Nah, untuk passwordnya tadi, teman-teman, admin. Nah, teman-teman bisa di sini bertanya, teman-teman, kenapa gak muncul supaya privasi, teman-teman, supaya gak kelihatan sama orang lain. Kita enter, teman-teman. Teman-teman bisa lihat udah kita masuk ke mode user, teman-teman. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman ini namanya untuk yang SSH client ini, yang ke telnet atau SSH client itu namanya kita udah masuk ke tab CLI, ada router untuk di telnetnya. Nah, coba kita masuk ke device, teman-teman. Nah, di sini ada tulisan no password set, yang berarti kita belum men-setting passwordnya. Oh, kita di router itu belum setting security-nya atau enable secret yang kemarin itu, teman-teman. Kita coba setting terlebih dahulu yang seperti kemarin itu. Kita enable secret. Kita untuk passwordnya kita QWERTY, teman-teman. 123. Kita enter. Kita keluar. Kita coba lagi sisi yang sebelahnya, teman-teman, ke telnet atau SSH, pindah, ganti connection TP-nya ke telnet. Terus pilihannya untuk IP-nya kita coba yang 20.20.20.1 itu pilihan 20. Connect. Kita coba masuk ke mode usernya. Nah, setelah ini, teman-teman, dan bisa dilihat, teman-teman, kita bisa melakukan konfigurasi sebentar. Kita masuk ke mode privilege. Tadi kata sandinya QWERTY 123. Nah, kita konfigurasi final. Nah, teman-teman bisa lihat kita bisa melakukan namanya konfigurasi di telnet atau SSH client ini, teman-teman.
Nah, itu untuk konfigurasi telnet teman-teman. Kita nggak pakai CLI seperti kemarin-kemarin atau harus pakai kabel konsol, tapi kita bisa konfigurasi telnetnya di telnetnya. Sekarang kita akan menambahkan yang namanya username pas ketika kita login teman-teman di telnet kliennya atau SSH kliennya. Kita langsung aja ke router setting kita, router konfigurasi teman-teman. Teman-teman ketikkan yang namanya username. Nah, untuk username ini teman-teman kita namanya admin 123. Nah, untuk passwordnya juga kita teman-teman samakan admin 123. Kita enter teman-teman. Nah, teman-teman ketikkan line PT-nya yaitu, sorry teman, PT-nya yaitu 02, yang berarti ada tiga untuk telnetnya secara bersamaan. Teman-teman enter, teman-teman ketikkan login lokal. Nah, untuk login lokal ini komen itu yaitu nanti kita akan disuruh masukkan yang username ini dan passwordnya ini di klien yang tadi nanti kok di tab internet dan klien yang tadi teman-teman. Teman ketik enter, teman ketikkan transport input tangan enter exit. Nah, oke. Kita misalkan di sini kita coba di PC 11. Kita keluar terlebih dahulu, kita yes close dulu. Kita masuk lagi ke telnet, ke tab desktop, terus ke telnet atau SSH klien. Teman ganti untuk si connection type-nya jadi telnet. Kita coba untuk IP gateway pilihan 30 teman, 30, 30, 30, satu, enter. Sorry teman, connect. Nah, teman bisa lihat kita harus masukkan yang namanya username terlebih dahulu sebelum password, yaitu admin 123. Nah, untuk passwordnya tadi admin juga 123. Nah, kita masuk ke mode privilege terlebih dahulu. Nah, ketika ingin masuk mode privilege, kita juga harus masukin yang sandi enable secret tadi yang kemarin, yaitu QWERTY 123 teman. Nah, itu teman, kita bisa konfigurasi terminal di sini teman-teman. Oke, nah itu teman-teman untuk username, penambahan username. 12 o'clock midnight. Many months later. Nah, oke teman-teman, sekarang teman-teman kita akan konfigurasi yang namanya SSH teman-teman. Nah, pada video sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya, kita kan udah konfigurasi yang namanya telnet dan username-nya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi SSH sekarang. Nah, langsung aja teman-teman masuk aja ke si routernya. Teman-teman masuk ke mode privilege. The global. Nah, teman-teman, untuk konfigurasi SSH ini teman-teman butuh yang namanya key teman-teman, kunci. Dikarenakan si SSH ini kan secure atau aman. Nah, untuk sebelum mendapatkan kunci itu atau mengkonfigurasi selanjutnya, kita ubah teman-teman dulu namanya, yaitu nama ini teman-teman. Nah, atau hostname-nya. Nah, kita harus ganti hostname-nya si router ini dikarenakan teman-teman si nama router ini teman-teman udah banyak yang pakai atau by defaultnya si router ini teman-teman yaitu namanya router. Nah, pasti akan banyak yang pakai teman-teman dikarenakan by default. Nah, langsung aja teman-teman ganti untuk si hostname-nya namanya. Ketikkan hostname. Nah, di sini saya akan ganti namanya hostname-nya yaitu sistem teman-teman. Teman-teman langsung enter. Teman-teman bisa lihat udah terganti. Nah, kita langsung aja teman-teman. Nah, sebelum mendapatkan sebelum kita
harus mendapatkan key, teman-teman, kita harus membuat yang namanya IP domain terlebih dahulu, teman-teman. Supaya kita mendapatkan key. Teman-teman tulis IP domain, teman-teman. Jadi, teman-teman, domain strip name. Nah, untuk IP domainnya di sini, teman-teman, kita pakai system.id.com, teman-teman. Kita enter. Nah, terus setelahnya kita masukkan crypto key generate RSA. Nah, ini teman-teman. Setelah ini teman-teman enter aja. Nah, di sini teman-teman ada how many bits in the modules. Nah, di sini yaitu maksudnya di sini kita disarankan pakai 1024, teman-teman. Teman-teman langsung enter aja. Nah, setelah ini teman-teman kita akan konfigurasi line PTY-nya, teman-teman, atau transport inputnya. Line PTY 0 sampai 2 yang maksudnya artinya ada 3 orang yang login secara bersamaan, teman-teman. Langsung aja teman-teman enter. Nah, teman-teman langsung aja transport input SSH, teman-teman. Karena kan kita konfigurasi SSH. Nah, teman-teman exit. Nah, itu teman-teman untuk konfigurasi si SSH ini. Teman-teman harus masukkan ganti dulu hostname-nya, terus masukkan IP domainnya, terus crypto key generate resa dan disarankan 1024 dan link PT 0 sampai 2 dan transport input SSH. Nah, itu untuk konfigurasi SSH. Nah, teman-teman langsung aja kita coba di PC 10, teman-teman. Kita ke desktop, terus ke telnet dan SSH. Nah, teman-teman pilih connection type-nya SSH. Nah, kita hostname or IP address-nya yaitu ke pilihan yang gateway-nya 10, pilihan 10, 10.40.1. Nah, untuk username, teman-teman, yang kemarin yaitu admin 123. Kita connect, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, teman-teman, yang admin 123, teman-teman. Enter. Nah, kita coba masuk ke mode privilege enable. Nah, di sini kita harus memasuki yang kemarin kita buat yaitu enable secret yang di rotar yaitu QWERTY 123. Enter. Nah, kita sudah masuk yang namanya mode privilege. Kita masuk ke mode global, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita sudah bisa konfigurasi pada CPC-nya atau komputernya. Nah, itu teman-teman untuk konfigurasi SSH ini, teman-teman. Oke? Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi IP address pada si switch, teman-teman. Nah, teman-teman bisa di sini langsung masuk ke switch ini, teman-teman, yang tengah ya, atau switch 2. Teman-teman klik masuk CLI, tab CLI enter, masuk ke mode privilege, kode konfigurasi terminal. Nah, teman-teman ketikkan komen yaitu interface. Teman-teman bebas untuk pilihannya, pilihan berapa, 10, 20, 30, 50, atau 60. Bebas. Sorry, teman-teman. Kita coba di sini misal pilihan 10. Nah, oke. Di sini. Nah, di sini juga teman-teman bebas untuk si IP-nya. Untuk network akhirnya IP. Teman-teman ketikkan IP address. Di sini kita pakai pilihan 10-nya. IP pilihan 10. 10.10.10. Di sini saya pakai 55. IP subnetnya yaitu 255.255.255.0. Teman-teman enter. Nah, teman-teman, di sini si switch ini membutuhkan yang namanya gateway agar bisa saling komunikasi dengan PC lainnya. Nah, untuk ke si IP gateway-nya kita pakai IP gateway pilihan 10 yang titik 1 itu, teman-teman. Teman-teman klikkan IP default IP default, teman-teman, strip gateway, teman-teman. Nah, masukkan IP gateway-nya 10.10.10.1. Enter. Sorry, teman-teman. IP default gateway
10.10.10.10.1. Enter. Itu teman-teman untuk si IP gateway-nya. Kita keluar. Udah. Nah, teman-teman seperti itu teman-teman. Jadi untuk si konfigurasi IP address pada switch itu kita masukkan interface berapa aja dan IP address kita coba lakukan lagi konfigurasi terminal. Kita masuk interface bebas pilihan. Di sini pilihan 20 saya enter IP addressnya. Saya pakai 20.20.20.55 untuk set masknya 255.255.0. Oke. Nah, untuk si IP gateway-nya, si switch ini membutuhkan namanya IP gateway-nya, teman-teman. Yaitu kita pakai IP gateway yang 20.20.20.1 yang pilihan 20. Nah, enter langsung exit. Nah, itu teman-teman untuk si konfigurasi IP address pada switch-nya, teman-teman. Kita coba ini. So, IP interface blip. Terus kita spasi, teman-teman. Kalian bisa lihat untuk pilihan 10, IP address-nya 10.10.10.5, 5. Nah, untuk pilihan 20, 20.20.20.55 dan semua ini berjalan, yaitu up, teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk konfigurasi IP address pada switch-nya, teman-teman. Oke. 12 o'clock midnight. Many months later. Later. Nah, oke teman-teman. Sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi IP address pada switch-nya. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi SSH pada si switch-nya, teman-teman. Kita langsung ke si switch-nya, teman-teman. Yang switch tengah. Nah, teman-teman, sebelum kita konfigurasi, kita harus teman-teman setting yang namanya hostname terlebih dahulu dan domain name-nya terlebih dahulu seperti pembahasan sebelumnya. Untuk bisa konfigurasi key generate-nya, teman-teman. Oh, ya, kayak gini bisa dapat key generate-nya, teman-teman. Kita mode prepare terlebih dahulu, teman-teman. Udah konfigurasi terminal. Kita ganti teman-teman setting untuk hostname-nya lebih dahulu. Hostname, kita hostname-nya masukkan switch strip overwriting start tuh. Sini udah. Nah, kita coba setting untuk domainnya, teman-teman. Domain strip name the switch overwriting titik id.com, teman-teman. Nah, kita langsung aja crypto key generate rasa. Nah, kita masukkan yang disarankan 1024 enter. Nah, setelah ini teman-teman, setelah kita setting atau konfigurasi untuk dapat key-nya, teman-teman, kita akan setting username-nya, teman-teman, dan password-nya. Username kita username-nya kita admin 1234 dan passwordnya juga sama, teman-teman. Admin, sorry teman-teman, 1234 kita enter. Setelah ini teman-teman, teman-teman setting atau konfigurasi line PT-nya, teman-teman. Line PT 0 sampai 2 yang berarti ada 3 orang yang saling bersamaan login, teman-teman. Enter, kita transport input SSH, teman-teman. Enter. Nah, udah selesai, teman-teman. Sebentar, teman-teman, login, ada satu lagi komen, login lokal untuk username dan passwordnya. Kita bisa supaya bisa masukkan username dan passwordnya. Nah, setelah itu, teman-teman, setelah konfigurasi SSH-nya, teman-teman, pada si switch-nya, nah, kita coba, teman-teman, konfigurasi pada si PC-nya, teman-teman, atau komputernya. Kita sini PC 10 ke desktop dan internet atau SSH client dan connection type-nya kita ganti SSH.
hostname IP address-nya yaitu 10.10.10.55 yang kemarin teman-teman. Pembahasan yang video sebelumnya. Nah, untuk username-nya teman-teman admin 1234. Kita connect, kita masukin passwordnya admin sama juga 1234. Nah, kita masuk ke mode replace terlebih dahulu teman. Nah, di sini teman-teman no password set, yang berarti kita harus men-setting teman-teman atau mengkonfigurasi enable secret teman-teman pada si switch ini seperti yang ada pada router kemarin itu. Kita coba teman-teman. Kita ke si switch, kita exit terlebih dahulu. Kita enable secret. Kita untuk si passwordnya kita QWERTY 1234 teman-teman. Enter. Sorry teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Kita coba dari awal. Konfigurasi terminal. Kita enable secret QWERTY 1234. Ntar oke. Kita coba lagi tuh di PC 11. Ke desktop, ke telnet SSH client, connection type-nya SSH teman-teman. Untuk hostname-nya kita coba yang 20, yang pilihan 20-nya. 20.20.20.55. Username-nya admin 1234. Kita connect. Kita masukkan satu passwordnya yaitu admin 1234. Enter. Kita masuk ke mode device, kita coba. Nah, yaitu passwordnya yang enable secret tadi teman, yaitu QWERTY 1234. Enter. Nah, kita bisa di sini teman konfigurasi pada si komputernya. Konfigurasi SH pada komputer. Nah, itu teman-teman untuk konfigurasi SSH pada si switch teman-teman. Oke? Nah, oke teman jauh. Itu pembahasan dari remote access. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada video selanjutnya tentang pembahasan selanjutnya. Kembali lagi nanti dengan saya, Isra Paujan. Ciao.